suku. Enggak, kita jawab, enggak, dijawab. Kita telah dulu sini. Kita telah. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Ini berarti abang merujuk kepada Yesus. Dari antara saudaramu sama seperti aku. Berarti Musa ini menceritakan juga sama seperti dirinya bahwa dia seorang nabi di antara saudara-saudaranya, Bang. Ya, gitu betul. Jadi Musa menjelaskan bahwa sama seperti Musa, Bang, di antara mereka saudara kan? Ya, betul. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Berarti Musa juga dibangkitkan, Bang. Benar? Ya. Nah, pertanyaannya kapan Musa mati, Bang? Kalau memang dia dibangkitkan. Kalau saudari mau baca, saya kasih ya ayatnya ya. Ya. Jadi Musa mati ya. Ya Bang, kapan Musa dia mati dibangkitkan Bang? Tidak ada itu dalam ayatnya itu Bang. Sabar Bang. Menunggu abang mencari, saya baca lagi yang ini ya Bang ya. Iya, silakan. Sekarang kita nanti balikan ke original aja. Ini dibangkitkan ini dalam arti apa Bang? Makanya saya bilang, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nomor 16-nya. Tetapi seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dari api yang besar ini, tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, sekarang kata bangkit ini apa, Bang? Karena begini, Bang. Sama seperti engkau, kata Tuhan itu, kepada Musa. Apakah Musa pernah mati dan dibangkitkan? Tapi, ini maaf ya. Boleh saya berpendapat sedikit ya? Kata dibangkitkan di sini bukan berarti mati atau bangkit. Itu artinya apa? Artinya Allah atau Tuhan Allah di sini memilih Musa di antara saudara-saudaranya sebagai nabi. Ya. Nah, sebentar, sama seperti Yesus. Di antara kaumnya, Yesus dipilih sebagai seorang nabi dan apa dikatakan di sini? Dikatakan di sini begini, Bang. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman dari Bapaknya. Dan Yesus adalah penyampai firman. Artinya apa? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, Yesus menerima firman. Firman itu ada di mulut Yesus. Berarti kata bangkit dari situ bukan berarti kebangkitan dari kematian, Abang. Ya. Kalau Abang mengatakan kebangkitan dari kematian, tunjukkan satu ayat sama saya, di mana Yesus mempunyai saudara-saudara. Karena di sini dikatakan akan kubangkitkan engkau di antara saudara-saudaramu. Oke. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu ya, yang Mbak mau cari tentang di mana Musa mati ya. Dalam Ulangan pasal 34 ayat yang kelima. Di situ tertulis menyatakan lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, itu kan sudah ada informasinya ya. Dalam Ulangan pasal 34, Mbak. Ayat 5 dan ayat 7 juga. Oke. Ya, sambungan. Nah. Jadi poinnya ke situ apa, Bang? Ya. Yang pertama kan tadi Mbak tanya di mana Musa mati. Coba kalau Bang Handi mau naik, ada salah satu apa? Ada Bang Handi yang mau naik? Ya. Ya, silakan, Bang. Sudah, aku turun. Enggak, Bang Handi belum ada naik, belum, dia nggak kirim. Oh. Terus. Oke, jadi yang pertama dalam kitab Taurat jelas ya dikatakan ya bahwa lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 34 ayat 5 ya. Jadi bagi saudara-saudari yang belum mengetahui apakah Musa mati atau tidak, Musa mati ya, jelas dalam kitab Taurat tertulis. Musa mati, apakah ada dikatakan dia dibangkitkan? Oke. Ini semua muslim di atas ya, Kak Nita ya?
Iya bang. Iya, Bang Bu. Samsiar ini Kak. Kristen kayaknya. Muslim kak, Muslim. Jangan Makanya semua saya Muslim, bantu itu. Oke, saya minta Tidak, satu Bang. kursi lagi. Boleh, Kak? Satu lagi ya. Ya. Samsiar ya. Ya izin ya, saya minta satu kursi lagi ya buat Kristen lagi. Satu lagi. Izin ya, Bang Samsiar ya. Mohon maaf banget. Di bawah dulu. Oke, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Salah. Waalaikumsalam. Ini dulu kosongkan aja Kak Nita. Biarin aja dulu. Sulistyo jangan Oke, dinaik. siap. Ya moderator ya, dengar jangan dinaikin ya moderator ya. Ya silakan Bang Al. Di mana di mana Musa dibangkitkan lagi? Karena setahu saya Musa tidak dibangkitkan lagi, Bang. Oke, jadi kalau dalam Injil sebenarnya waktu Yesus sementara berdoa, bergumul, datang Nabi Musa dan Nabi Elia ya situ. Jadi dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 3 ada di situ. Kehadiran Musa yang secara jasmani sudah mati namun tampil kembali. Dalam Yudas pasal 1 ayat 9 di Gimana situ itu, menyatakan Bang? Gimana itu, Bang? Yudas Matius? 1 ayat 9. Matius? Oke, Matius 17 ayat 1 sampai 3. Ada Oke. juga di kitab Markus dan Lukas ya. Jadi baca aja, Bang. Oke. 6 hari kemudian, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus, pergi berempat saja ke atas suatu gunung yang tinggi. Di sana Yesus berubah wujud di hadapan mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih mengkilap seperti cahaya. Tiba-tiba ketiga muridnya itu melihat Nabi Musa, Elia sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Lalu Petrus kepada Yesus, luar biasa Tuhan, indah sekali kita berada di sini bersama-sama mereka. Kalau engkau mau, saya akan membuat 3 pondok di sini, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Sementara Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan putih yang sangat terang turun menutupi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang sangat aku kasihi, dialah yang menyenangkan hatiku, taatilah dia. Mendengar suara itu, bertiga sangat ketakutan dan sujud dengan muka. Tapi Yesus mendekati menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka membuka mata, mengangkat kepala, hanya Yesus sendiri yang mereka lihat. Nah, jadi Elia kemana? Jadi di sini menyatakan bahwa Musa dan Elia ada. Ya, Musa dibangkitkan, ya. Dan para rasul pun menulis ini memberikan kesaksian ya bahwa mereka melihat Musa dan Elia dalam ayat yang ketiga. Bang, sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Ya, kenapa, Mbak? Musa dibangkitkan di mana, Bang? Nah, kalau Musa nggak dibangkitkan, kenapa Musa ada bertemu dengan Yesus di taman situ? Maaf, Bang ya. Ini maaf sekali. Maaf sekali ya, Bang. Boleh saya katakan ini adalah jadi cerita halu. Coba Abang buka Matius 27 nomor 50 sampai 53. Apakah kebenaran tentang catatan Matius ini benar atau tidak yang soal cerita itu? Coba Bang buka, Bang. Izin. Di mana, Mbak? Di mana? Matius 27 nomor 50 sampai 53. Nomor 50 sampai 53. Yes. Saya baca. Oke, saya baca ya. Tidak ya? Oke. Coba dibaca, Bang. Oke. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terus? Ayat 52. Yes. Dan kuburan-kuburan terbuka. Hah? Tunggu motor keras ya. Ya. Kuburan terbuka. Ada kedengaran suara motor keras. Apa? Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, itu betul Ya. nggak ada orang-orang kudus pada waktu itu bangkit, Bang? Iya, benar. Siapa saksi yang melihat orang-orang kudus pada waktu itu bangkit, Bang? Nah, ini ditulis dalam Injil Matius. Bang, orang-orang kudus itu siapa, Bang? Itu banyak loh, Bang. Ya, orang-orang kudus, kata dari kata kudus adalah yang diasingkan oleh Tuhan atau menjadi milik Tuhan ya. Bang, sekarang
begini Bang, Abang. Milik Coba, Allah ya, milik Tuhan, milik Allah ya. Gimana? coba Abang, Ya. coba Abang baca ya. Pada waktu kebangkitan Yesus, ternyata ada juga yang bangkit massal, yaitu orang-orang soleh. Terjadi gempa bumi yang hebat, tabir bait suci terbelah dua, Bang. Nah, sekarang orang-orang kudus itu masuk ke kota Yerusalem, menampakkan diri dan banyak orang melihat mereka. Secara ini Bang, secara sejarawan, ada nggak yang mencatat terjadinya kebangkitan massal, Bang? Ada nggak bukti terjadinya bait suci itu terbelah dua, Bang? Bait suci mana yang sampai sekarang kita lihat apanya? Kita lihat bentuknya, Bang? Atau kita lihat Fisiknya. seperti rangkanya? Nah, ada nggak bisa menunjukkan? Coba Abang cari. Pada waktu terjadi kebangkitan, sejarawan menunjukkan ini adalah bait suci yang terbelah. Itu terjadi gempa bumi loh, Bang. Makanya saya bilang, ini catatan Matius ini boleh nggak saya katakan catatan yang halu? Hanya Matius yang mencatatkan terjadinya gempa bumi yang hebat. Kemana Markus, Abang? Markus mencatatkan tentang kebangkitan Yesus. Lukas mencatatkan tentang kebangkitan Yesus. Yohanes mencatatkan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi tidak pernah mencatatkan tentang terjadinya gempa bumi hebat dan orang-orang soleh pada waktu itu bangkit. Kenapa hanya Matius? Jadi gini ya, Oke. Mbak. Jadi gini Mbak. Kalau kita berdiskusi dan kalau Mbak sudah katakan bahwa Injil Matius ini adalah buku yang, ini menurut Mbak ya, adalah buku yang tidak benar, ya saya sudah tidak lagi bisa. Benar, Bang. Bisa Saya bukan tidak gimana, mengatakan benar. Coba ralat dulu. Bisa nggak saya mengatakan bahwa catatannya ini adalah catatan halu? Karena 3 Injil, 3 Gospel tidak mencatatkan tentang kebangkitan massal. Jadi gini ya, Oke. salah, tentu salah kalau Mbak mengatakan bahwa ini kitab Injil Matius adalah kitab yang halusinasi ya, atau cuma hayalan, dongeng lah, arti dari halusinasi itu. Itu salah ya. Bisa Bang buktikan orang-orang soleh itu pada waktu itu bangkit? Ada yang mencatatkan sejarawan. Ya. Jadi orang-orang ini berdasarkan kitab ini ditulis bangkit dan ada banyak saksi yang melihatnya. Salah satu para rasul-rasul ini yang menulis. Ya. Mereka menjadi saksi Bang, tentang rasul mana yang menulis Abang? Jangan terlalu panjang kita Abangku. Rasul Nah, mana ini yang Matius. menulis? Ini salah satunya Matius ya. Ya, sejak kapan Matius ini jadi murid Yesus? Matius kan dipanggil Yesus menjadi murid Yesus. Nah, sejak kapan Matius ini sejak kapan? Bukan. Oke, saya lihat ya ayatnya, saya berikan ayatnya ya. Oke. Dalam Matius pasal 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu Maksud saya bukan itu, Bang. Ya kan Anda tanya tadi. Rasul-rasul. Saya nggak lari ke situ. Bukan murid yang maksud saya bukan murid begitu. Para rasul-rasul yang mencatatkan tentang ini. Nah, kenapa cuma Matius yang mencatatkan, Bang? Kenapa Markus, Lukas, Yohanes kemana mereka? Kalau untuk itu ya jangan tanya ke saya. Bang, bukankah 4 gospel ini adalah menjadi saksi, Bang, tentang perjalanan Yesus? Ya benar. Nah. Jadi, Nah, ya kenapa? Jadi Maaf ya, kedengaran lagi ribut. nggak apa-apa. Jadi, Injil ini, Gospel Injil ini memberikan kesaksian intinya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Ya, Nah, itulah. Nah, gimana? Kan benar kan? Di 4 Injil ini menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus ya. Bang, kita larikan lagi ke Matius 17 ya. Dikatakan di sini begini, Bang. Ini muridnya ada berapa, Bang? 6 hari kemudian Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes
saudara Yakobus pergi berempat saja ke atas suatu gunung yang tinggi. Matius berarti ikut apa enggak? Itu sampaikan murid-murid ya. Bang, saya tanya, Matius ikut apa enggak? Kalau di situ tulis apa, Mbak? Kalau di situ ditulis Mbak apa? Mbak baca itu ditulis apa, Mbak? Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Cuma mereka bertiga, ditambah Yesus. Oh ya. Oke, jadi itu tentang peristiwa ketika Yesus ke gunung ya, naik gunung ya, tentang tadi Nabi Elia Ya, yang dan bertemu dengan Musa dan Elia. Matius ya, ikut. ya. Ya, di situ jelaskan ya tiga orang itu. Jadi Matius Tiga ikut orang. apa tidak, Bang? Berarti tidak. Tidak. Oke. Ya. Sekarang kita baca lagi. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, luar biasa Tuhan, indah sekali kita berada di sini. Saya akan membuatkan 3 pondok di sini, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Kan begitu. Sementara Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan putih yang sangat terang turun dan menutupi mereka. Dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Ini siapa yang ngomong, Bang? Itu Allah Bapa ya, legitimasi Allah Bapa kepada Yesus. Apakah saya bisa mengatakan Yesus berbohong, Abang? Ketika dia mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Yesus tidak berbohong. Lah, tapi ini murid-muridnya juga mendengar suara Bapa. Tidak ada yang bisa mendengar suara Bapa katanya, kecuali Yesus. Khusus untuk memberikan kesaksian kepada Yesus, legitimasi dari Allah hanya pada peristiwa saat itu. Ya, Bang, berarti begini Bang, makanya saya katakan Yesus tidak konsisten. Kenapa dia mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat, makanya dia diutus. Makanya dikatakan tadi yang Abang buka di Perjanjian Lama, telah kutaruh firmanku ke dalam mulutnya. Artinya apa? Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Hanya Yesus yang bisa mendengarkan suara Bapa. Makanya dia katakan kepada murid-muridnya, suaranya itu tidak bisa kau dengar, dan rupanya pun tidak bisa kau lihat. Terus kenapa di sini Matius mencatatkan yang rupanya dia tidak ada di tempat kejadian, dia mengatakan bahwa murid-muridnya yang 3 itu mendengarkan suara Bapa. Berarti Yesus tidak konsisten. Satu. Atau yang kedua, bolehkah saya mengatakan Paulus Matius yang jadi halu? Oke, saya jawab ya. Silakan. Yang pertama, beda ceritanya tentang yang Yesus katakan itu. Jadi, ada juga di perkataan lain yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 37. Ya, Bapa yang mengutus aku, Yohanes pasal 5, Mbak, 5 ayat 37. ya. Di situ Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, ya. Yang Mbak baca tadi, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu Lihat. tidak pernah kamu lihat ya. Nah, Di dalam Yohanes juga pasal 8 ayat 18. Jadi khusus untuk memberikan kesaksian, Yesus mengatakan Bapa bersaksi tentang aku. Karena Yesus katakan bahwa Yesus tidak membutuhkan. Oke, silakan. Oke, Jadi silakan. gini ya Mbak, jadi gini Mbak, Ya. ketika Mbak membaca tadi ayat yang di bawahnya itu, kita kan harus baca dulu ayat satu kalimatnya ya, yang di atas itu ya. Ya, jadi Bapa yang bersaksi tentang aku, ada di keterangan sebelumnya Yesus mengatakan Bapa yang bersaksi tentang aku. Kalau Bapa tidak bersaksi kepada tentang Yesus, berarti Yesus berbohong. Tetapi kan benar terjadi. Bapak bersaksi kepada siapa? Itu yang tadi kita sedang bacakan tadi, telah bacakan tadi kepada para murid ya. Berarti Bapak bersaksi. Jadi 2 kali. Bapak bersaksi Ya dalam Alkitab kepada 3 muridnya. memberikan kesaksian ya. Jadi ada 2 kali peristiwa legitimasi Allah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai anaknya ya. Dan muridnya Oke. mendengarnya. Ya dengar. Tetapi khusus untuk legitimasi itu saja. Selanjutnya mereka tidak dapat melihat Allah dan mendengar lagi. Tetapi khusus untuk memberikan keterangan kepada umat-umat Allah bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah langsung dari Allah sampaikan. Ya.
dan dengarkanlah dia. Makanya umat Allah, umat Kristen harus mendengarkan Yesus Kristus ini sesuai dengan ayat yang sudah Oke, dibacakan sekarang tadi. saya tanya. Oke, saya terima jawaban itu. Sekarang saya tanya. Ketika 3 muridnya mendengarkan suara Bapa, kenapa cuma Matius yang mencatatkan? Waalaikumsalam, Ekui. Kenapa cuma Matius yang mencatatkan, Abang? Ini ada 4 gospel, yang dimana 4 gospel ini menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Hanya Markus yang tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Di catatan Markus tidak ada kelahiran Yesus. Tapi 4 gospel ini sebagai apa? Landasan keimanan kalian tentang sejarah kelahiran bahkan sampai kematian Yesus. Kenapa hanya Matius yang menceritakan bahwa 3 muridnya bisa mendengarkan suara Bapa? Dalam kitab Markus juga disampaikan itu, Mbak. Jadi dalam Disampaikan kitab apa? Markus juga. Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi bukan cuma di Matius, Mbak, ada juga di kitab Markus. Oke, saya buka. Markus berapa? Pasal 9 ayat 7. Oke. Aduh, enggak nyambung. Maka datang awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi ada juga, Mbak, bukan cuma di Matius ya. Dulu sebentar ya. Ya, silakan. Dalam Lukas juga ada, Mbak. Bentar, satu-satu. Oh ya, ya, maaf ya, silakan. Iya, oke. Bang Adi, Assalamualaikum. Ada saudara Bapak. Bang Andi, Assalamualaikum. Markus 9 ayat 7, Mbak. Dulu sebentar dulu ya. Ini dikatakan begini ya. Dapat kita baca ya dari 7 ya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya. Di kitab Lukas juga ada tertulis dalam Lukas 9. Sebentar bang. Dan Ya, sekonyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Mana di sini dikatakan murid-murid yang mendengar suara Bapa? Di ayat 7 itu suara Bapa. Coba Mbak cermati baik-baik, Mbak. Coba baca bang. Dari 6. Oke. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi. Di mana murid-murid yang mendengar suara Bapa? Jadi menurut Mbak, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Siapa yang katakan itu, Mbak? Loh, sekarang di mana mereka mendengarkan suara Tuhan? Nah, ini bunyinya, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Itu suara siapa, Mbak? Nah, itu suara Bapa. Di mana di situ katanya mereka tuh mendengar suara Tuhan tuh di mana? Ini kan ditulis, itu ada tanda kutipnya ya. Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Suara ini keluar dari awan yang turun ya. Nah, Datanglah awan ya. Nah, paham nggak sih pertanyaan saya, Bang? Coba ya. Tunggu dulu ya, Bang. Kita baca. itu kan suara Bapak, itu kan suara Bapak. Gini loh Mbak Nora, izin ya. Jadi di Yohanes 5:37, bisa dibacain dulu Mbak Nora. Yohanes 5:37. Biar ada poinnya nih. Habis ini lanjut ya. Ya, Yohanes 5. 37. Oke. Apa
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Artinya suara Bapak itu tidak pernah didengar. Pertanyaannya Mbak Nora adalah, kok ada suara Bapak kedengaran di bumi? Siapakah yang mendengarkan suara Bapak ini? Dan dia menuliskan, itu loh pertanyaannya. Kan Nah, begitu itu. ya? Silakan dilanjutkan kembali. Siapa bang? Sementara Yesus tidak mengklaim bahwa itu adalah suara Bapa juga. Di mana catatan Yesus mengklaim itu suara Bapa? Silakan bang. Terdiam karena data. Iya kan di Yohanes 5:37. Itu data suara Bapak tidak bisa didengar. Tidak, tiba-tiba waktu Yesus dibaptis suara Bapak kedengaran. Siapa yang mendengarkan itu? Macet. Makanya saya bilang Bang Handi, berarti Yesus tidak konsisten dengan pernyataannya. Tapi dia bilang konsisten. Terus pada waktu inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini siapa yang ngomong? Kita buatlah Bapak. Kok bisa sampai didengar gitu loh? Kok diam sih, Mak? Ternyata Gara-gara gua ngomong ternyata nih. awan bapaknya selama ini. Yang kita tahu-tahu awan ternyata dibilang bang apa itu. Aduh kacau juga. Memang kalau dilihat Bible ini saling bersangga satu sama lain. Iya. Karena suara Tuhan itu memang nggak bisa didengar manusia. Jadi suara Tuhan itu dia dibawakan oleh malaikat. Malaikat yang menyampaikan ke manusia. Artinya Tuhan itu berfirman. Firman itu dibawa oleh malaikat, disampaikan ke nabinya di muka bumi. Bukan suara Bapak dari surga kedengeran gede banget pakai speaker apa itu ya? Inilah anakku yang kukasihi. Kedengaran semua dong. Itu maksudnya. Ini penulis kok bisa begitu? Mengaku suara Bapak. Ini jangan-jangan bukan suara Bapak. Jangan-jangan suara siapa gitu loh yang kedengaran di sana. Ada lagi apa itu Roh Kudus seperti merpati di awan. Ini kayaknya ada tendensi Romanya gitu. Ada sesuatu gitu loh ya. Tapi oke lah itu iman kamu bro. Kita nggak mau menyinggung iman kamu di sini. Tapi Mbak Nora berdasarkan data. Itu sih dari saya. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Iya, silakan. saya juga di sini nggak mau memaksa saudara-saudari ya, karena saya juga hanya mempertanggungjawabkan kebenaran Alkitab yang saya dapatkan, kami orang Kristen miliki ya. Dalam Yohanes ini ya, dalam kitab Injil, jadi terang-terang benerang ya bahwa ya udah Oke. Nggak jadi. Oke, jadi dalam Alkitab ya hujan. Maaf, di tempat saya hujan. Abang menderita kali kau. Hujan lagi. Tapi cuman Kristen yang beradab itu cuman kau, Bang. Gunakan hati yang di Oke, bawah. nggak jadi. Sekarang saya teruskan, saya teruskan ya. Saya teruskan, oke. Oke. Saya takut nanti sebentar saya. Oke. Jadi dalam Yohanes pasal 5 ayat 37 ini, Yesus sementara berbicara kepada siapa? Saudara-saudari tahu? Apakah kepada murid yang mendengar suara itu atau kepada orang lain? Saya langsung saja ya. Jadi dalam peristiwa Yohanes pasal 5 ini, Yesus sementara berbicara dengan orang-orang Yahudi ya. Pada saat itu ya. Lu pikir Yesus berbicara sama orang Indonesia? Orang Yahudi lah, orang diutus untuk di sana kok. Tapi
Anda mengkonfirmasinya kembali ya, menyetujuinya ya. Jadi saya tanyakan kembali, yang mendengar suara Bapa siapa? Pertanyaannya bukan itu. Yohanes 5:37, menurut Yesus, suara Bapak bisa didengar apa kagak? Silakan. Jadi gini, Oke, jadi gini. Contoh ya, saya berbicara dengan Mbak ini ya, dan saya berbicara dengan Anda. Sementara saya berbicara dengan Mbak ini, terdengar suara dari Bapak saya. Mbak ini dengar. Ya. Tetapi ketika saya berbicara dengan Anda, kan Anda bukan orang yang mendengar suara Bapak saya. Mbak itu yang mendengar. Jadi saya mendengar, saya menyampaikan kepada Anda tidak mendengar suara Bapak saya ya. Terus yang mendengar suara Bapak di sana siapa? Itu Mbak yang saya maksudkan contohnya. Kok Ya. saya dipanggil Mbak ya? Bukan itu Mbak yang ambil saya. Ini laki-laki loh Bang Hadi ini. Betul-betul lah Bang Al. Enggak Bang, maksud saya bukan Anda. Ini yang di samping saya ini, yang gambarnya besar ini. Itu Enggak, maaf begini ya. Bang. Nah, Begini ya. Bang. Ya, silakan ya. Makanya dibilang Bang Handi gini, ini datanya Kristen, kitabnya Kristen ini saling berbenturan, Bang. Kalau Abang mengatakan, ya, murid-muridnya, dari 12 muridnya, ada 3 murid yang bisa mendengarkan suara Bapa. Bagaimana ketika terjadinya pembaptisan, Bang? Ya, itu peristiwa. Pada waktu terjadi, sebentar, Bang. Sebentar, Ya, Bang. ya, Pada ya, waktu terjadi pembaptisan, siapa yang bisa mendengarkan suara dari langit? Itu bisa dibaca. Iya, kita udah tahu ini, kita udah tahu Bang. Siapa yang bisa mendengarkan suara dari langit, Bang? Pada waktu terjadi pembaptisan. Lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17 ya. Itu dalam Ya. pembaptisan. Ya. Peristiwa pembaptisan Yohanes ya, membaptis Yesus ya. Ya. Nah, Nah, itu pada waktu itu rame apa enggak, Bang? Orang Yahudi di situ semua. ya, orang Yahudi kan ada, tetapi tidak semua yang ada ya. Kan nggak semua Iya. bangsa Yahudi berkumpul di situ. Betul, Bang. Mereka bisa ada suara dari langit yang bisa mereka dengar apa enggak? Buktinya ini ditulis. Itu ya yang pertama. Berarti pada waktu Bapak ngomong, pada waktu terjadi pembaptisan, bukan hanya murid-muridnya saja yang bisa mendengar suara dari langit. Ternyata orang lain juga bisa dengar, betul? Yohanes Pembaptis ya. Tetapi Bang. ayat 14. Tetapi Tanya yang saya, Bang. Waktu Ya. terjadi pembaptisan, suara dari langit bisa didengar semuanya selain dari murid Yesus apa enggak? bisa dengar Nah, di itu tempat sudah poin siapa-siapa satu. yang berkumpul di situ ya. Ya, oke. Selain dari murid Yesus, ternyata bisa mendengar suara Bapa. Itu poin 1. Nah, yang berikutnya, tadi Abang menunjukkan data di mana 3 murid Yesus juga bisa mendengar suara Bapa, betul? Ya. Nah, sementara di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mendengar suara Bapa. Makanya Yohanes 17 nomor 8, hanya Yesus yang menerima firman, Abang. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Kalau 3 muridnya bisa mendengarkan suara Bapa, kenapa hanya Yesus yang menerima firman? Hanya Yesus yang menjadi utusan. Kenapa nggak murid-muridnya juga mendengarkan suara Bapa? Kenapa mesti Yesus menerima firman dan menyampaikan kepada murid-muridnya? Makanya saya bilang, kalau kita pakai logika begini, Bang. Kalau presiden bisa langsung ngomong sama Abang, ngapain dia mengirim utusan sama Abang? Kalau tuh juga Abang bisa, gitu loh. Sementara utusan yang dikirim oleh presiden itu rumahnya di samping Abang. Langsung aja ke rumah Abang. Kenapa harus melalui Yesus? Karena apa? Karena Yesus sudah mengatakan suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Kalau Abang bilang, oh buktinya ini tertulis. Kalau gitu Yesus tidak konsisten. Kalau begitu juga Bapak juga tidak konsisten. Kenapa? Kenapa cuma hanya 3 muridnya bisa mendengar? Atau kenapa ternyata semua juga bisa mendengar suara Bapa dari langit ketika terjadinya pembaptisan? Ini makanya dibilang saling bertabrakan. Ketika Abang bilang mengatakan ini benar, saya akan mengatakan lagi Yesus tidak konsisten karena suaranya tidak bisa didengar.
Di mana Mbak tertulis bahwa suaranya tidak bisa didengar, suara Bapa? Loh, Yohanes 5 nomor 37 tadi. Saya baca ulang ya, karena di situ nggak ditulis Mbak tentang suaranya tidak bisa didengar, bukan seperti itu tulisannya Mbak. Baca. Nah, kata situ, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ini Yesus sementara berbicara dengan orang Yahudi pada saat itu Mbak. Jadi bukan tidak Nah, bisa kalau didengar. begitu pada waktu Tunggu. pembaptisan, Tunggu. pembaptisan, suara dari langit ada nggak? Ada Kedengaran nggak sama orang-orang di situ? kedengaran. Ya udah, berarti nggak konsisten. Enggak, ulangi Mbak, saya cermati ya kata saya. Di sini nggak menyatakan bahwa suara Bapa tidak bisa didengar, bukan begitu bunyinya. Loh, Suara bagaimana Bapa- bunyinya? Yesus mengatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya. Yesus Suara sementara siapa berbicara. itu? Suara Bapa kamu tidak pernah mendengar. Yesus berbicara kepada orang Dia lain, ngomong sama Bang. siapa? Kepada orang lain ya. Kepada orang lain ya. Loh, itu. Kamu kok tidak bukan pernah orang lain? mendengar Itu murid-muridnya. suaranya. Baca dong. Mbak Itu baca lu ayat murid-muridnya. Mbak baca lu ayat sebelumnya. Peristiwa Tuh, yang terjadi. Bentar bang. Ini bang, sebentar ya. Ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya Anda tidak dapat mengerjakan. Mereka ini siapa bang? Orang-orang Yahudi, lihat di ayat yang 18 Mbak, ayat 18. Orang-orang Yahudi bukan murid-murid Yesus ya. Lihat ayat sebelumnya, Orang ayat itu telah 18. menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Ah, benar. Yesus. Karena Jadi orang Yahudi ya, bukan murid Yesus ya, Yesus berkata kepada ya. mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Iya. Jadi kepada Sebentar orang-orang dulu. Yahudi disampaikan. Sebentar dulu. Ya, ya, Sebentar silakan. dulu. Ya, ya. Nah, ketika terjadi pembaptisan, orang-orang mana yang pada waktu di situ, Bang? Intinya bukan orang-orang ini ya. Intinya bukan orang ini. Pada Karena waktu terjadi pembaptisan, orang-orang mana yang pada waktu di situ, Bang? kan orang Yahudi banyak ya Mbak. Tetapi peristiwa ini Saya terjadi bertanya, pada di waktu kolam terjadi Bethesda. pembaptisan, Bang, Tunggu. jawab aja begitu, Bang. Pada Tunggu, waktu saya jawab. terjadi pembaptisan, orang-orang mana yang pada waktu itu, Bang? Oke, saya jawab ya. Dengar dulu ya, jangan langsung potong ya Mbak. Jadi, peristiwa Yohanes pasal 5 ini itu peristiwa di kolam Bethesda ya. Tentang Yesus menyembuhkan orang yang ada di kolam Bethesda. Dan peristiwa di baptisan itu orang-orang yang lain ketika baptisan Yohanes. Bang, Jadi ini dia dibaptis di objek- mana, Bang? Ya, Yesus oke ini dibaptis di mana, Bang? Aduh. Sungai Yordan, Nah, Sungai Sungai Yordan. Yordan itu terletak di mana, Bang? Tunggu dulu, jangan dulu ke sana. Kita jelaskan dulu yang ini. Nanti kamu putar-putar lagi, Oh, Bang, putar-putar nggak lagi. boleh begitu dong, Bang. Biar kita Tunggu, tahu saya jelaskan. yang hadir Ya. pada waktu itu orang-orang mana, Bang? Ya, jadi orang-orangnya berbeda ya. Peristiwa ini berbeda ya. Jadi orang-orangnya juga berbeda ya. Enggak, Bang. Sekarang bukan soal peristiwa, Bang. Sekarang soal yang di mana kata Yesus, suara itu tidak bisa didengar. Sementara pada waktu terjadi pembaptisan, itu bukan murid Yesus saja yang ada di situ, Bang. Orang-orang lain. Buktinya orang-orang itu bisa mendengar suara dari langit. Ya. Jadi peristiwa ini peristiwa yang berbeda ya. Dengan orang-orang yang berbeda ya. Kalau orang-orang yang mendengar lain dan orang yang di Yohanes pasal 5 ini Orang-orang yang di Sungai Yordan itu orang-orang Yahudi apa bukan? Itu aja. Nah, kan semua orang Indonesia, saya juga orang Indonesia, Mbak juga orang Saya Indonesia. bertanya, kita kan orang-orang berbeda. yang di tempat pembaptisan orang-orang Yahudi apa tidak? Itu aja, Bang. Nggak usah Walaupun ribet. walaupun sama-sama orang Yahudi, tetapi orang yang berbeda. Bang, Ya. sebentar dulu, Bang. Sebentar. Contoh, Ya. orang Indonesia, misalnya, Ya. terjadi pembaptisan di Kalimantan. Apa? Terus Tunggu. orang, sebentar, Bang. Orang Kalimantan bisa mendengar suara Tuhan. Sementara pada waktu Yesus di Bali, Yesus mengatakan suaranya tidak bisa didengar. Itu konsisten apa tidak? Orang kayak gitu. Gimana, Abang? Gimana, Bang? Masa di daerah Kalimantan suara Tuhan bisa didengar, di daerah Bali dengan Jawa suara Tuhan tidak bisa didengar? Gimana sih, Abang? Contoh pembagian MBG, hanya di Kalimantan yang dibagikan, di wilayah lain tidak dibagikan. Adil apa enggak, Bang? Gak boleh kayak gitu dong, itu pemikiran Jadi- apa jadinya?
Enggak. Jadi objek-objeknya ini berbeda ya, orang-orangnya ini ya. Walaupun tidak mereka tanya sama-sama objek, orang Bang. Yahudi. Abang paham Walaupun nggak? mereka sama-sama Abang, orang Yahudi. Abang, saya Ya, tidak ya, tanya Mbak. objek. Ya, Saya ya. tidak tanya objek, Abang. Yang saya tanya Tuhan itu konsisten apa enggak? Ya, Ketika tentu dia mengatakan kepada orang Yahudi yang pada waktu ada di Yohanes 5, itu katanya suaranya tidak bisa kau dengar, wahai orang Yahudi. Otomatis orang Yahudi yang di tempat lain bertanya, tapi kenapa pada waktu terjadi pembaptisanmu, orang-orang di sana bisa mendengarkan suara Tuhan? Mana keadilan Tuhan itu? Kalau kayak gitu. Bagaimana mungkin ya kalau Mbak bercerita di sana dan kedengaran sampai di wilayah Indonesia yang lain, wah pusing telinga Berarti orang. Tuhan ini nggak konsisten dong. Enggak, bukan. Murid yang mendengar suara Tuhan, sementara sembilan yang lain tidak bisa mendengar. Mbak, saya ada urusan. Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Ya. Terima Oke. kasih ya. Terima kasih. Maaf ya kalau ada sesuatu yang mungkin tidak senang di hati ya. Ya, nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi lagi ya. Saya ada Ya. urusan. Ya, terima kasih. Saya izin pamit ya semuanya. Malam. Sama. Malam. Gara-gara Bang Handi langsung sekat. Kayak gimana? Kemana Bun orang tadi Bun? Ini ada mau naik nih. Saya ada urusan katanya, nggak tahu ngurus apa dia, BPJS, minta urus BLT. Ngurus bansos kan? Yang ditanya itu konsistennya. 3 muridnya bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, pada waktu Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, Yesus menerima firman dan menyampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa nggak langsung murid-muridnya juga mendengar firman itu? Kalau bisa, toh juga tuh mereka bisa mendengarkan suara Tuhan gitu loh. Tidak konsisten. Aduh, kalau si Bo terus ini nggak laku lah. Wih, enggak lah. Fik, kau sama dia nih. Halo, bos tua. Ya, hello. Bos tua, Ya, dah, silakan. Kau tanggapi. apa tuh yang mau ditanggapi? Yang tadi lah. Oh, yang kesaksian inilah anakku gitu kata bapak ya. Iya. Yaitu kesaksian. Lanjut dulu ya, Fik. Itu kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah, terus kata-kata murid-muridnya ini dia bisa mendengarkan kata-kata tuh Bapak ini. Gimana nih? Kan yang bisa mendengar suara bapak kan orang-orang yang percaya kepadanya. Suaranya kurang keras Bang. Keras kan dikit suaranya Bang. Kok lembut kali gitu Bang? Kecil kali suaramu bro. Nanti keras dikirain maki-maki. Enggak, kecil Iya. suaranya. Bukan. Iya emang kecil gitu loh. Itu kalau orang ngomong kuat-kuat gini dikira turunkan aja kick aja lah. Nah, gitu. Enggak, Aduh beda. Majang lalu Itu teknik. lalu panas pula. Ini Iya. suaranya kecil, Dibikin enggak suara nyampe di lembut telinga kami. kan. Dibikin suara kuat. Bandul lah, bandul. Bandul. Rasain kau. Suaramu kecil, bro. Invite-mu. Loh, saya mau tanya, nanti ente tanya masalah itu nggak apa-apa. Ya enggak sekarang aja. Ya. Orang yang pertama saya tanya Loh, kok kenapa nggak mau Belum ditanya? selesai. Kalau mau ditanya kita lanjut. belum selesai. Nggak, kalau mau ditanya kita Belum lanjut. selesai. Kenapa kau tadi kabur? Ente bertanya Enggak, nggak mau saya ditanya. tanya. Kenapa kabur? Loh, kamu Kenapa kabur tadi? Kamu mau ditanya apa Kenapa nggak? kabur tadi? Saya mau tahu aja. Kenapa Loh, kabur? siapa yang kabur? Kalau kabur Oh, ngapain gue datang bohong. lagi? Orang kamu kabur Nggak, kok. Kamu mau ditanya Saya apa ada enggak? rekamannya. Kamu kabur kenapa? Kamu Jawab mau jujur. ditanya apa enggak? Kamu Kalau kabur ditanya kenapa? mau, gua lanjut. Ya. Lu mau ditanya apa enggak? Enggak berani Kamu ditanya. kabur gak? Saya berani. Kalau Saya kita mau tanya selesaikan. sama kamu, mau lanjut apa enggak? Kalau lanjut, kita Kalau tetapkan lanjut, regulasinya. Lu selesaikan yang bertanya, sudah gua jawab. dimulai. Sekarang gua tanya, lu jawab. Kalau Berani nggak? lanjut, kita selesaikan Masa lu yang bertanya dimulai. terus, enak aja lo. Saya bertanya pun pakai data. Berani nggak ditanya? Saya bertanya pakai Saya data. tanya, berani nggak bertanya? Kalau kau Oke lah, berani gini. ditanya, saya akan jawab semuanya itu masalah hari raya. Oke, mau nggak ditanya? Oke lagi nih. Ya. Oke lagi nih. Oke lagi nih. Diam dulu. Berani. Mau debat Enak apa? aja. Berani Mau debat ditanya. apa? Tidak Shh, mau jangan bertanya. jangan cengeng.
Mau debat masalah apa? Lu yang cengeng tadi. Mau debat masalah apa? hujat. Yang tantrum kamu. Berani ditanya atau enggak? Mau debat Kalau masalah berani, apa? ayo kita lanjut. Tadi nantangin mau debat masalah apa? Oke, masalah kata Allah. Ini kata Allah dari mana ini? Padahal saya mau, berani enggak? Berani saya mau apa debat enggak? masalah hari raya. Enggak Lebaran dan Natal. Lebaran dan Natal berani nggak? Berani apa enggak? Lebaran Kalau dan berani Natal. Buat tampil YouTube Ini nih. momennya lagi Lebaran. Boleh dibahas nggak? Yang enggak terserah gua lah. Sekarang saya tanya, berani nggak kita bahas hari raya berani apa mana yang enggak? pagan? Kalau berani Lebaran gua atau lanjut. Natal? Berani Saya apa tanya, enggak? Yosef, Lebaran atau Natal? jangan hanya berani bertanya, Lebaran takut atau ditanya. Natal? Enggak, Berani kita apa bikin enggak? tema gini. Karena kan sekarang Loh, lagi kok nggak berani? Lebaran. Lagi Lebaran. Betul nggak teman-teman? Enak Pas aja lagi bertanya Natal, lu terus bikin tapi tema. nggak mau ditanya. Natal perayaan pagan. Lu sekarang gantian. Kenapa takut? 40 menit kau bertanya, saya belum bertanya. Boleh nggak saya bertanya? Lebaran atau Natal yang pagan? Berani nggak? Loh, Orang sekarang lagi kok rame Lebaran kok bahas kata Allah Saya nggak mau nyambung. bahas hari pagan. Berani Enak nggak? aja. Lebaran Saya mau atau pagan yang sumber kekisruhan antara Islam dan Kristen Lebaran atau adalah Natal yang pagan? Berani dicaploknya nggak? kata Allah dari Islam jadi Kristen. Ayo kan. kita Berani nggak? debat masalah hari raya. Kamu bahas Natal, kita kok bahas lu yang Lebaran. menentukan? Loh iya dong, kan kamu lagi Lebaran. Kenapa Lebaran lu nggak mau ditanya? Kau sudah tahu ya? Sudah Sudah tahu ya? masalah kata Data yang Allah. aku siapkan sudah siap itu Berani apa enggak? mengenai Lebaran. Kalau berani Ayo. kita lanjut. Berani tidak? Gua nanya kata Allah, lu nanya Lebaran tentang hari atau raya. Natal? Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Kita rekam. Nandar gak berani Berani apa jawab. enggak, Sep? Berani enggak lo? Hari raya. Hari raya. Gua enggak bahas hari raya. Yo kenapa nggak mau Kalau dibahas enggak, hari enggak rayamu? apa-apa. Kamu takut? Lu bahas hari raya, gua bahas kata Allah. Enggak apa-apa, lu nanya hari raya. Lah, yang tadi aja belum selesai. Kabur? Nggak ada data? Saya tadi live YouTube selama 40 menit. Kau bertanya, gua jawab, gua sabar sebetulnya tadi. Nggak ada data. Tiba-tiba Nggak lu ada malah data. menghujat Roh Datanya Kudusmu mana? keluar. Tiba-tiba lu bilang congorullah. Data. Roh Kudusmu memang Data. harus dijitak. Datanya mana? Roh Kudusmu harus Datanya dijitak. mana? Udah aja, kau udah ngaku kau kalah. Nggak menghina. Kau nggak ada Tiba-tiba data. congorullah. Siapa yang nggak ngambek, kesel coba? marah, Lu punduh. berani nggak? Gua tanya. Punduh. Boti nggak? kau. Punduh. Loh, Boti. yang putih siapa? Yang tadi kabur, yang tadi marah-marah Lu, siapa? Yang Boti. tantrum siapa? Sukamu sama ke belakang. Kalau gua suka depan. Yang tadi marah siapa? Lu sukanya malah belakang. Saya emang nggak boleh. Saya lawan Zuma aja saya berani naik ke kandang. Yang boti kita kamu. adu jotos yuk UFC. Dunia Kenapa? nyata, berani nggak lu? Berani nggak lu? Kenapa? Adu jotos. Kalau lu bukan boti, yuk kita adu jotos di dunia nyata. Berani nggak lu? UFC. Berani nggak? Gak berani. Ayo. Otot gede, Ayo. Sep. Tuh. Ayo. Tuh. Ayo. Bentar. Berani nggak lu? Ayo tentukan di mana. Bentar. Diajak debat gak berani. Udah Bentar, pakai bentar. ini aja. Apa sih namanya teman-teman? Yang mana? Yang mana? Yang kayak kau pilih, itu kau loh, pilih dulu. Joseph. Bentar, Yang Nanda. kayak Nanda, si bentar. ini lah. Bentar. Bentar dulu. Siapa? Bentar dulu. Paris Bentar Fernandes dulu. tuh, kayak Paris Fernandes tuh. Ayo kita. Ya. Aduh. Kau pilih. jotos. Kau mau yang Tuh, ini? lihat. Yang ini? Atau mau yang ini, Nanda? Nggak usah pamer. Mau Yang mana? Ayo, Ayo sini, adu sini. jotos. Yang mana? Ayo. Ayo. Yang mana? Lihat ingsun Yang mata ini? ajiku aji Atau braja yang musti ini? pancak kirana. Atau yang ini? Kau pilih. Kau pilih warna mana? Alak adalah semar. Kau pilih. Kau pilih yang mana? Ayo berani nggak lo? Kau pilih yang mana? Jawab dulu. Kau pilih yang mana? Terserah. Jawab Lu dulu. Pilih si Paulus Jangan aja gua terserah. terima. Jawab dulu yang Iya, mana? lu. Jawab dulu. Ya coba lihat. Ayo. Pilih yang mana? Coba tunjukkan. 1, 2. Ya. Ini saja dulu. Ini yang lokal Nandar. Ya. Belum yang kasih keras ini. Yang hitam mana? aja, yang Kau hitam pilih. lah, yang hitam lah. Tok. Yang hitam. Tentukan kita kapan Ini waktunya. Adidas punya. Aku milih yang berat ini. Iya, nggak apa-apa lu yang itu. Gak berani lu. Kita seperti Paris Fernandes tuh. Berani nggak lu? Ada teman-teman Oke. daftarkan gua nih. Ayo kan. Ya. Ini Kapan? pernah Kapan? belajar kanuragan di Banten ini. Iya. Oh, Ayo, Kon. Ayo, kamu belajar berani ilmu nggak? kanuragan. Iya, kapan? Lihat Berani. ingsun mata ajiku aji Berani, macan berani. putih Prabu Silangi. Jangan ke orang gila, jangan ke orang gila. Panca Braja. Beyond combat itu nggak ada yang pakai mantra kayak kamu. Berani nggak lo? Ilmu kanuragan nggak pakai. Diketawain kamu. Lu berani apa Nih, saya enggak? kasih tahu Gua ya. berani lo. Penonton saya itu ada beberapa atlet
Bion. Bodoh Ya. amat mau atlet Saya bukannya mau sombong, apa. Ayo, tapi gua saya juga rasa atlet, kalau mereka gua lagi ngerti. nonton, Gua mereka atlet. akan provide. Astagfirullah. Sekarang saya tanya, mau kapan? Tentuin tanggal. Saya bisa. Saya sudah jawab bisa Ya, loh, jangan berani nggak kabur. lo? Karena Kita kamu duluan yang main, sok-sokan. Ayo adu jotos, UFC di ayo. Ini biar kita Sponsor dapat Oken banyak inilah, nih, teman-teman yang jadi sponsor saya banyak ya. Oke, tentuin Berani kapan. nggak lo? Jangan kabur loh. Tentuin lu yang kapan. Oke, Oke, tentuin kapan. akhir bulan ini. Oke, ayo gas. Bener lu. Tapi Benar ya? segala sesuatu resikonya lu ya. Kalau lu istet ya. Pak, Resiko Joseph langsung. Pak. Pancabraja. Iya, bu. Pancakirana. Iya, bu. Waduh. Ayo, bentar. Gua pakai ini, Kanuragan Banten gua. Ya, pakai ilmu. Oke. Ini gua. Oke. Banten punya, bro. Ya, tuh aja. Berani nggak? Ayo. Udah. Kalah debat udah. lu. Kalah. Ya. Kan tadi kan ngajakin kamu ya, saya siap nanggung. Oke. Siap, oke. Bentar. Ya. Saya cari sponsor teman-teman yang Kristen. Kalau Ya, kamu cari sponsor silakan. Ya, Kalau kamu cari awas sponsor kau kabur silakan. kau. Ya. Ini bukan judi, tapi teman-teman sponsor saja, jangan bertaruh ya. Iya, Teman-teman. berani nggak lo? Ya beranilah. Ya. Berarti akhir bulan ya. Akhir bulan ini ya. Joseph. Saya ajukan di Gor Tangkas ya, di Matraman. Jangan yang ini, yang gede, itu yang ditonton banyak orang. Jangan cuma berdua bertiga, enak Itu aja. gor itu luas. Supaya nanti oten. Gor Lo itu nggak luas. harus Gor itu disaksikan luas. oleh Gor TV itu luas. nasional. Apa? Kayak itu loh, Fernandes. Apaan sih? Paris Fernandes itu loh. Ya lu Cara siapa? begitu. Dengerin jangan so Lu tahu. siapa? Gua Paris nantangin lu. Fernandes itu dengerin dulu lu so Saya tahu nih, ada ditawain nih sama sponsor. temen-temen. Paris Fernandes sebelum naik ke ring-ring kayak gitu, dia dulu ngerintis karir itu dari bawah, dari amatur, dari Ya, amatir. kita kan Ya nggak ada yang bukan langsung. berbicara karir, Ih, kita ini lu mau adu norak jotos. sih, FOMO. Oh, norak lu diketawain sama orang, lu nggak ada. Sekelas dasar Muhammad lu. Udah. Ali, Mike Tyson itu Apa nggak ada yang langsung ditentuin naik aja lah. ring. Lu siapa? Gua aja nggak Udah, berani lu langsung nanti ngajak tentuin aja. nasional, kocak Di mana nih orang. flyernya? Siapa sponsornya? PA, Gas. malah saya nggak nyambung. Kamu nggak ngerti, berarti kamu nggak PA lu ngerti. dasar. Kamu nggak ngerti aturan Mewek, naik ring mewek, kamu. Bang. Kamu cuma ikut-ikut aja. Orang lagi debat Naik ring itu aja nggak bisa langsung emosian nasional kecuali di kalau kamu panggung. sudah sering bergengsi. Joseph Atlet daerah dulu belum Pancabraja. tentu naik ring nasional, nggak jelas nih orang. Aduh Joseph, ingat gua mah Ya. ilmunya Udah Pancabraja. begini. Ya, Bandung Bandawasa gua mah. Kita ring memang nggak perlu nasional. Kan penonton bisa ini. Ya, penonton bisa dari mana saja. Ya. Joseph. Di Gor. Udah mau debat kan nih? Itu nanti urusannya di belakang lah. Ya di Gor ya. Lu kan Berani ada, tidak? lu kan ada Berani DM tidak? gua. Udah nggak usah banyak alasan kau. Nggak berani. Aku berani. Masa beraninya bertanya, di giliran ditanya ciut. Itu tadi dulu, itu selesaikan dulu. Adu jotos, berani nggak? Ya itu, kita kan harus dua arah. Masa lu bertanya, gua Enggak, menjawab adu terus, jotos. gua Ini gue udah bertanya siapin. Tadi juga lu maunya yang dong. ini. Tadi lu maunya yang ini. Adu jotos. Ya udah, siapin aja, gua datang. Ya, oke. Direkam tuh ya. Siapin aja acaranya. gua datang. Oke, Awas, gas. Ton. Lepas Gas, jenggot Tantan. itu nanti. Gas, Tantan. Udah, gak usah banyak alasan. Gak usah banyak alasan. Kau sudah bilang. Gas, gua datang. Oke. Joseph. Ya, awas Oke, lu ya. tentukan waktunya, jamnya. Udah, akhir jangan bulan. privat ya, harus diketahui oleh halayak ramai. Ih, gampang. Jangan. Bang Nandar Oke. Bang Nandar punya followers banyak. Saya juga punya followers lumayan. Walaupun nggak lebih banyak dari Bang Nandar. Kita live kan masing-masing. Oke. Iya, pokoknya gas lah. Pokoknya harus enggak, gua punya kenalan nih. Gua Ya. punya kenalan artis, nanti gua minta dukungan supaya di live-kan inilah ya. Pokoknya biar viral lah gitu ya. Seralu Ya, dah. lu jangan kabur lu nanti. Seralu dah. Kabur nanti. Seralu awas dah. lu. Iya, selalu juga lah. Nanti gua punya kenalan artis nih. Seralu. Ya. Mbak Angel, tolong dong diiniin dong biar viral. Wah, Terlalu dah. Joseph, tapi kalau kita tinju lu mau pakai kumis begitu? Aduh, bahaya. Nggak jadi masalah gini. Waduh. Dengerin, setiap petinju itu mempunyai ciri khas.
Ya. Iya udah bodo amat lah lu. Iya kan, nggak tahu Gua kan dia jenggotnya kan nanti, berarti. teman-teman. Jenggotnya gua tarik satu persatu. Rek. Ya, iya. Udah nggak usah banyak ngomong. Kita Nah, kayak bebas ya Joseph ya, bukan tinju ya. Pokoknya kita mau kayak si Habib Nurmagomedov mau ayah pokoknya lu. mana ada gaya bebas, Ya. itu mah lu mosing aja Yo, sana. enggak, jangan tinju begini karena gua kan dari kocak. Banten, ilmunya bukan tinju gua. Gua ininya ini. Bukan boxing. Ngajakin orang tinju, nggak boleh tinju. Kita aku PA nih, bukan orang Islam yang di sono yang suka nonton UFC, maksud MMA, gua- yang kayak gini udah langsung maksud didiskualifikasi gua kocak. UFC, bukan gak berani. Gua mainnya jurus Yang kita. namanya naik Masa ring kalau sudah tinju kan ada begini aturan. doang. Gaya Ya, bebas, kalau lu nggak mau gaya nggak cuma tinju ninju, boleh. Muay Gua Thai gaya saya juga bisa. Muay Thai, ayo. Gak berani. Boxing, ayo. Muay Thai, ayo. Muay Iya, Thai, ayo. pokoknya Boxing, semua ayo. terserah. Kickboxing, UFC, ayo. lu ngerti BJJ, UFC nggak ayo. sih? Mau yang mana? Ini profesional, Dar. Joseph, Jangan kau Joseph. asal, Jar. lu ngerti UFC apa enggak? Hah? Nanti kau minta Lu pula ngerti katanya. MMA Nggak boleh apa kena enggak? muka ya. Nggak boleh sampai berdarah ya. Enggak, bebas mau kena muka kayak mau kena apa. Ini UFC lu kayak Habib Nurmagomedov itu loh. Apaan sih? sih lu? UFC Habib Nurmagomedov juga pakai aturan. Iya, maksudnya jangan tinju. Pokoknya kayak Habib Nurmagomedov, bisa kita di palitet, bisa kita di apa gitu loh. Gimana sih? Emang sembarangan Ya lu berani-berani, kualifikasinya? kalau enggak. Berani-berani aja. Kualifikasinya emang Oke, sembarangan begitu. kita kayak UFC ya. Jangan pakai kalau tinju mah gua nggak bisa nendang. Kalau tinju gue jangan UFC. Gimana sih? Biar gua bisa nendang lu. Gimana? Ya udah Muay Thai. Kalau bisa nendang mah Muay Thai. Iya pokoknya lu ngerti nggak? UFC lu mau gaya Muay Thai, gua gaya Banten gua. UFC itu ringnya khusus. Kau siap nampung? MMA doh. MMA, Lu bukan lu mau MMA. berantem aja. MMA. MMA. Ringnya khusus itu. Petarung bebas. Itu kan bahasa Inggris, gua kan orang Indonesia. Gimana sih? Enggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau nggak berani bilang. Berani. Kau nggak Ya sudah, tentukan tanggal dan waktunya. Akhir bulan sudah. Ya sudah. Lu siap, jangan akhir bulan lah biar banyak yang tahu. Oh, Minimal 2 tadi bulan kapan lah, aja biar- bisa diajuin akhir bulan Iya, alasan. gini, aku tuh bisa Mau aja. persiapan dulu Bisa ya aja Nanda. akhir Mau bulan, persiapan tapi- dulu. Mau training Joseph, dulu. Hah? Mau bukan training training, dulu. biar masyarakat halayak itu tahu semua. Kalau Ini sudah sekarang kan tahu. masih ada yang Ini mudik, sudah masih tahu. ada yang apa. Akhir bulan itu, dengerin. Akhir bulan itu sudah banyak orang yang tahu udah. Ya udah terserah lu lah. Pokoknya lu tempat sediain. Kan sudah terserah MMA ya, saya. bukan Kan sudah bukan terserah tinju saya. ya. Kan sudah terserah MMA. saya ya sudah. Ya sudah. Tunjukkan sudah terserah tempatnya saya. di mana, siapa penyelenggaranya, Ya keamanannya sudah. ada apa Yo, enggak. Nanti yo, yo. gua Gampang. nanti lu Gampang. pengikut Paulus nanti digeruduk gua sama pengikut Paulus nanti. Diserang rame-rame ya bahaya. Enggak bakal lah. Kita akan lihat kamu sudah keroyok duluan. Perizinannya harus ada. Dengerin. Shh. Orang Terus sudah nanti bisa ada nilai. kita bertemu teman-teman, nih, apa namanya dari itu, gear sesi- saya tadi, dari sesi gear apa saya sih tadi kalau orang bertemu bisa itu nilai ya? mana yang pro, mana yang congor. Ya. Ah. Dan dari gear tadi orang bisa nilai mana yang pro, mana yang congor. Ngerti nggak? Dari gear yang saya Udah tampilkan berani tadi nggak debat itu baru kita? 3. Ya gua serah lah pokoknya. Yang Sudah. harus ada jelas. Kita bahas hari aturannya, raya, berani nggak? regulasinya, perizinannya. Nanti kalau lu mati, gua Kita bahas nanti hari raya, berani tidak? Gua bunuh elu. Ya. Kita bahas hari raya sudah. Berani tidak? Sudah itu kok masalah sepihak? taruh Ya udah, lu nggak adu apa-apa jotos bahas sudah. hari raya. Gua Nanti kita bahas atur siapa DM. nama Tuhan. Kenapa Masalah kata hari Allah raya berani dicaplok, tidak? Kita dicuri bahas oleh hari raya. Kristen, Karena kan Katolik. Islam baru merayakan hari Berani raya. nggak? Nah, kita nih yang Kristen Lu mau tahu coba ada berani apa sih di hari bertanya. raya Islam. Karena kan pada saat Natal kalian itu kan mengusik cuma hari raya berani Natal, ada ditanya. hari Lu mualaf cuma berani yang waktu bertanya, kamu nggak itu mau disidang ditanya. sama Zuma. Udah, Joseph, lu mau ditanya Gimana? apa enggak? Ya nggak apa-apa, lu mau berani ditanya nggak? Gua tanyanya tentang kata Allah. Ini debat tentang Ya iya hari raya. debat.
Gua bertanya kepadamu tentang Allah, lu bertanya pada gua tentang hari raya, nggak apa-apa. Berani nggak? Debat itu sudah temanya sudah mengikat. Kau berani debat tidak? Kok lu yang nentuin? Loh, debat itu pakai tema. Mau berani apa enggak? Kalau gua sih Sekarang gini, kau kalau baru gua sih, lebaran. kalau lu berani, tema dari gua. Kenapa nggak berani bahas Tema lebaran dari Islam? gua itu adalah Kenapa nggak berani dicuri bahas dari lebaran? mana Saya tanya, kata Allah kenapa di nggak dalam berani bahas Kristen, lebaran? Katolik dan Protestan. Saya tanya dulu, kenapa nggak berani bahas lebaran? Kan Loh, sekarang kenapa lebaran lu nih. juga nggak berani Ya kan, ditanya teman-teman tentang kan, kata kita Allah? pas Natal Ya, mereka gua dari ganggu-ganggu. tadi ditanya Walaupun sama Bang lu Nander waktu itu 40 nggak menit, ikut-ikutan. berani apa enggak? Dengan Kalau berani kita adanya lanjut. hari Natal jadi hari mualaf. dasar. Nah sekarang kita Gua usik dong. Ditanya. Berani apa Lebarannya enggak nih? kamu Gua bertanya itu kepadamu betul nggak? tentang Allah, Pagan lu atau bahas tentang tidak? hari raya. Ya, berani nggak? Kok lu yang ngatur? Lu ya udah. Kenapa kok takut? Lu dengan hari raya Lebaran pagan atau tidak? Atau gini deh, hari raya yang pagan mana gitu. Ya sudahlah dah. Lu pergi. Takut Berani lu. ditegur Lu berani MUI. apa enggak nih? Kalau berani lanjut. Takut ditegur Muhammadiyah. Takut ditegur oleh si Paulus. Kan sekarang momentumnya pas, betul nggak teman-teman? Berani nggak? Momentumnya pas lagi lebaran. Di Kenapa mana enggak? Kristen mencaplok Kenapa sih saya mau kata tanya dulu Allah? kenapa nggak mau bahas Berani lebaran? nggak? Ada apa? Berani apa enggak? Takut. Silakan. Ya udah lu bahas itu. Tadi sudah gua jawab. Sekarang bahasan gua berani apa enggak? Kita bahas itu lain kali. Enggak berani. Kita bahas hari raya. Cuma Berani. bertanya. Berani apa Atur enggak? aja, atur aja. Kita bahas lebaran dulu. Berani nggak? Lebaran dulu. Kok lu yang ngatur? Loh, Tadi bukan 40 saya menit ngatur. sudah bertanya. Saya dasar sudah setan. jawab, dengerin. Saya sudah jawab. Raja kamu setan. tantangin. Loh, saya sudah jawab. Mana topinya Raja Setan? Hah? Apa sih? Nggak jelas. Enggak lu betul. Itu yang komen. Tuh, makasih pawarnya Raja Setan. Jadi kau berani nggak hari raya? Jadi lu berani nggak kata Allah? Berani, karena sekarang lagi lebaran. Ya sudah, ayo gas. Karena sekarang lagi lebaran, bahasnya hari dari raya tadi. dulu. Habis itu bahas Tadi kata kan lu Allah, berani 40 nggak? menit bertanya tentang hari raya. Sekarang gua bertanya kepada Belum, lu, nggak tolong ada jawab. datanya, nggak ada 40. datanya tadi. Nggak ada datanya. Raja Setan, makasih. Oh, Habiskan Raja dong, Setan ada di sana. Kita lagi Oh, menghadapi Raja ini. Setan Masa support kalah nih Raja Islam. Setan sama Oh, ternyata setan. Islam ini collab sama Raja Berani apa enggak? Setan. Kalau Oh, berani pantes lanjut nih. kamu takut ditanya hari lebaran. Takut berani apa enggak? Raja Setan nanti kaburnya kemana-mana. Takut juga lu bahas kata Allah. Terbukti Standarnya kata itu Allah Raja Setan, coplok, teman-teman. dicopot, Coba dicuri muncul dari Islam. malaikat Nggak ada Kristen Mikael, mengenal itu kata Raja Allah. Setan tuh di sebelah. Bible itu mencuri istilah Islam. Ini kan Berani momennya nggak? lagi lebaran. Lagi Ya lebaran. terserah. Kok Berani momennya nggak yang lebaran? menentukan momen kok lo. Momen debat. Apa? Kok momen? Apa? Momen. Yang menentukan debat kok lu dari tadi 40 menit kok Bukan, sudah bukan. bertanya. Lu Bukan, sudah bukan yang menentukan, begini loh. Menanggapi gua udah sudah kelimpungan. Begini Masih loh, aja begini lu. loh. Waktu itu Sekarang kan giliran gua bertanya. Oh, Berani apa takut enggak? dipanggil MUI. Lu yang takut. aku ditanya. Takut. Saya sudah berani dengerin. Lu yang Saya takut berani, ditanya. dengerin. Saya berani Lu bahas berani kata apa Allah. enggak? Gini, saya sudah jawab ya. Lu berani enggak? Saya sudah jawab, dengerin Iya. dulu. Gua bertanya kepadamu tentang kata Saya Allah. sudah Lu jawab bahas teman-teman. dengan gua Saya tentang Hari berani Raya Idul bahas Fitri. kata Allah. Ayo, Sekarang berani apa giliran enggak? Nandar. Berani nggak membahas hari dasar raya? si Jos. Nah dari tadi kan dia nggak Berani. jawab. Bobok. Saya udah bilang, saya berani Beraninya bahas cuma kata bertanya, Allah. ditanya Nandar nggak berani nggak berani bahas dia. lebaran? Kenapa 40 takut gitu loh? menit Takut tadi dipanggil sudah ngubuk. MUI ya? Masih aja. MUI lagi nonton ya? Halo MUI. Joseph, Halo, lebarannya mau bikin nanya nggak mau umat pada ditanya. acak adut. Berani nggak ditanya? Ayo, Kalau teman-teman, berani tetap layar, ditanya, kita gaskan, lu kita bikin bebas terguncang bertanya MUI. kepada gua tentang hari Kita raya. mungkin Gua MUI bebas dibubarkan bertanya karena kepadamu tadi tentang Nandar kata sudah Allah. bilang tidak wajib Berani apa mengikuti MUI. Berarti buat apa ada MUI? Emang gak wajib. Kita bikin petisi Itu namanya berdasarkan juga narasinya Nandar. istihadiyah. Tidak wajib mengikuti MUI. Terus MUI ngapain ada di Indonesia habis-habisin Istihadiyah. anggaran? Kalau kata Nandar seperti itu. Udah dah. Belum. Ayo lo, udah keringet tinggi dia, udah pucet dia, udah pucet dia, udah pucet dia. Satu, dua. Udah pucet dia. Joseph. Topiknya Botik hari emang. raya. Gak berani Ya, dia. berani Udah, nggak? turun. Dasar bot. Gak berani. Giliran nanya 40 menit kita ladenin dengan baik. Dia nanya, kita jawab. Kita nggak ada ini karena jawabannya mudah. Tiba-tiba ada menghujat Allah, ya.
Menghujat Allah siapa yang nggak panas? Kita nggak menghujat si Paulus, kita nggak menghujat Yesus, tiba-tiba menghujat Allah ya. Dia nggak berani ditanya. Ya, kalau berani ditanya, ayo, ini kata Allah ini diambil dari mana? Cari debater Kristen yang paling hebat. Yesus bukan Allah. Allah ini sudah penyebutannya salah, penempatannya juga salah. Cari debater Kristen yang paling hebat. Kalau debat sama gua, one by one. Gua itu debater introvert, gua nggak bisa rame-rame. Makanya kenapa gua nggak bisa ke room orang? Karena gua itu orangnya introvert, pemalu. Gua itu bisanya 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Ada ketentuan waktu. Nah, misalnya nih gua sama Kores menghadapi si A si B. Kores ada waktu 3 menit, gua 4 menit, atau gua 4 menit, dia 3 menit, atau dia 4 menit, gua 3 menit, gua bisa. Tapi kalau debat gaya bebas, gua nggak bisa, kawan. Kalau lu 1, gua 1. Yesus bukan Allah. Diambil dari mana kata Allah ini? Dalam bahasa Yunani nggak ada ALLAH, itu nggak ada. Coba cari debater Kristen yang paling hebat di jagat raya ini. 1 lawan 1, dia ambil dari mana kata Allah ini? Ya, mana Kristen? Gak ada yang berani nih. Ya, mana Kristen nih? Herdi, mana si Herdi? Malikil. Diambil dari mana? Gue pengen tahu bener nih. Diambil dari mana kata Allah itu? Coba kalau kalian punya WhatsApp,